Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di mata kuliah pengantar akuntansi 2 dengan materi akuntansi aset tetap. Yang sebelumnya kita membahas tentang akuntansi piutang, dan saat ini kita membahas tentang akuntansi aset tetap. Tujuan dari pembelajaran materi akuntansi aset tetap ini diharapkan mahasiswa nantinya bisa menjabarkan sifat aset tetap, mengidentifikasi harga perolehan dan cara aset tetap diperoleh, menjelaskan perbedaan antara pengeluaran modal dengan pengeluaran pendapatan, memahami makna penyusutan aset tetap, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi beban penyusutan aset tetap, menjelaskan metode penyusutan aset tetap, menyiapkan ayat jurnal untuk penyusutan aset tetap, menyiapkan ayat jurnal untuk pelepasan aset tetap. Jika berbicara tentang sifat aset tetap atau karakteristik aset tetap di sini, semakin pesatnya pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor industri yang didukung oleh kemajuan teknologi dan globalisasi pasar internasional akan berdampak pada timbulnya persaingan yang ketat di antaranya perusahaan, khususnya yang bergerak dalam bidang industri sejenis. Hal ini tentu saja menuntut pihak manajer perusahaan untuk lebih dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya agar dapat digunakan secara efisien dan efektif, sehingga hanya perusahaan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan operasionalnya saja yang dapat bertahan dan memenangkan persaingan global ini. Untuk mendukung kegiatan operasionalnya, setiap bentuk badan usaha yang ada saat ini, mulai dari yang berukuran kecil hingga yang besar, pasti akan memanfaatkan aset miliknya. Aset-aset tersebut bervariasi jenisnya, tergantung pada sifat aktivitas usaha yang dijalankan perusahaan. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya terkait aset dalam neraca pada umumnya, diklasifikasikan menurut tingkat likuiditasnya, yaitu tingkat kemudahannya untuk dapat diubah menjadi kas atau uang dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan tingkat likuiditasnya, aset diklasifikasikan mulai dari yang paling lancar hingga yang paling tidak lancar. Salah satu subklasifikasi dari aset yang dimiliki perusahaan adalah aset tetap. Aset tetap ini merupakan bagian terpenting dalam suatu perusahaan, baik ditinjau dari segi fungsinya, jumlah dana yang diinvestasikan maupun pengawasannya. Aset tetap dilaporkan dalam neraca berdasarkan urutan masa manfaatnya yang paling lama, yaitu mulai dari tanah, bangunan, dan seterusnya. Di samping memiliki ciri mendasar yang umum sebagaimana aset lainnya, aset tetap juga memiliki ciri-ciri tambahan yang membedakan, yaitu barang fisik yang dimiliki perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa dalam operasi normal, memiliki umur yang terbatas, pada akhir masa manfaatnya harus dibuang atau diganti, nilainya berasal dari kemampuan perusahaan dalam memperoleh hak-haknya yang sah atas pemanfaatan aset tersebut. Seluruhnya bersifat non-moneter, dan umumnya jasa atau manfaat yang diterima dari aset tetap meliputi periode yang lebih panjang dari 1 tahun. Kemudian berdasarkan beberapa ciri tambahan aset tetap tersebut, maka tampak bahwa kemampuan aset tetap untuk memberikan jasa kepada perusahaan dalam kegiatan operasi akan cenderung semakin menurun dalam waktu yang panjang. Suatu pengecualian dalam hal ini adalah untuk aset tetap yang berbentuk tanah, di mana tanah tidak disusutkan karena harga tanah justru cenderung akan meningkat dari tahun ke tahun. Tanah dikatakan memiliki umur yang tidak terbatas. Selanjutnya, akibat penurunan kemampuan tersebut dan pengaruh faktor-faktor lainnya seperti keusangan, maka nilai yang melekat pada aset tetap akan berubah seiring berlalunya waktu.
Inilah yang mendorong perusahaan untuk melakukan penyusutan atau depresiasi atas aset yang dimilikinya. Sebagai kesimpulan, aset tetap merupakan aset jangka panjang atau aset yang relatif permanen. Mereka merupakan aset berwujud karena terlihat secara fisik. Aset tersebut dimiliki dan digunakan oleh perusahaan serta tidak dimaksudkan untuk dijual sebagai bagian dari kegiatan operasi normal perusahaan. Aset berwujud ini diperoleh baik dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih terdahulu. Aset yang umum dilaporkan di dalam kategori ini meliputi tanah, bangunan, mesin, perabot, peralatan, dan kendaraan bermotor. Dalam beberapa industri seperti industri utilitas, contohnya adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, penerbangan, pelayaran, pembangkit listrik, dan telekomunikasi. Aset tetapnya bisa menempati bagian yang sangat signifikan pada total aset perusahaan secara keseluruhan. Harga perolehan dan cara aset tetap diperoleh. Harga perolehan aset tetap meliputi seluruh jumlah yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tersebut. Jadi, aset tetap akan dilaporkan dalam neraca tidak hanya sebesar harga belinya saja, tetapi juga termasuk seluruh biaya yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap untuk dipakai. Sebagai contoh adalah mesin produksi, di mana harga perolehannya tidak hanya berasal dari harga beli saja, tetapi juga termasuk pajak, ongkos angkut, biaya asuransi selama dalam perjalanan, ongkos pemasangan dan biaya uji coba, sampai mesin produksi tersebut benar-benar dapat dioperasikan dan dimanfaatkan. Pengeluaran modal dan pendapatan. Pengeluaran modal adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh aset tetap, meningkatkan efisiensi operasional dan kapasitas produktivitas aset tetap, serta memperpanjang masa manfaat aset tetap. Biaya-biaya ini biasanya dikeluarkan dalam jumlah yang cukup besar, namun tidak sering terjadi. Contoh dari pengeluaran modal adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membeli aset tetap, tambahan komponen aset tetap, dan untuk mengganti komponen aset tetap yang ada dengan tujuan untuk memperoleh manfaat, meningkatkan efisiensi kapasitas, dan memperpanjang masa manfaat dari aset tetap terkait. Dengan kata lain, pengeluaran modal adalah pengeluaran yang tidak dibebankan langsung sebagai beban dalam laporan laba rugi, melainkan dikapitalisasi terlebih dahulu sebagai aset tetap di neraca, karena pengeluaran-pengeluaran ini akan memberikan manfaat bagi perusahaan di masa mendatang. Pengeluaran-pengeluaran dalam kategori ini akan dicatat dengan cara mendebet akun aset tetap terkait. Nantinya, secara periodik dan sistematis, bagian dari harga perolehan aset tetap ini akan dialokasikan menjadi beban penyusutan untuk masing-masing periode yang menerima manfaat atas pengeluaran modal tadi. Sedangkan yang dimaksud dengan pengeluaran pendapatan adalah biaya-biaya yang hanya akan memberi manfaat dalam periode berjalan, sehingga biaya-biaya yang dikeluarkan tidak akan dikapitalisasi sebagai aset tetap di neraca, melainkan akan langsung dibebankan sebagai beban dalam laporan laba rugi. Periode berjalan di mana biaya tersebut terjadi. Contoh dari pengeluarannya adalah beban untuk pemeliharaan dan perbaikan aset tetap. Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan untuk mempertahankan aset tetap agar selalu berada dalam kondisi operasional yang baik dikenal sebagai beban pemeliharaan. Contohnya adalah pengeluaran untuk pengecatan dinding bangunan, penggantian pelumas mesin, dan sebagainya. Pengeluaran untuk beban pemeliharaan ini adalah hal yang biasa terjadi berulang, biasanya dalam jumlah yang kecil, dan tidak akan meningkatkan efisiensi, kapasitas, atau memperpanjang masa manfaat dari aset tetap terkait. Oleh karena itu, akan segera dicatat sebagai beban ketika terjadi. Sedangkan pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan untuk mengembalikan aset tetap ke kondisi operasional yang baik setelah adanya kerusakan dan atau untuk mengganti komponen aset tetap yang rusak
dikenal sebagai beban perbaikan. Pengeluaran untuk beban perbaikan ini juga adalah hal yang biasa, bisa terjadi berulang, biasanya dalam jumlah yang kecil, dan tidak akan meningkatkan efisiensi, kapasitas, atau memperpanjang masa manfaat dari aset tetap terkait. Oleh karena itu juga akan segera dicatat sebagai beban ketika terjadi. Pada dasarnya, biaya-biaya yang dikeluarkan atas aset tetap dapat diklasifikasikan menjadi 4 tahap, yaitu tahap pendahuluan, sebelum perolehan atau konstruksi, dan pemakaian. Berikut ini untuk membedakan antara belanja modal dengan belanja pendapatan. Jika belanja modal di sini berhubungan dengan aset, kemudian jika belanja pendapatan di sini berhubungan dengan beban. Di situ untuk belanja pendapatan terkait perbaikan dan pemeliharaan. Kemudian untuk makna penyusutan. Penyusutan bukanlah proses di mana perusahaan mengakumulasikan dana atau kas untuk mengganti aset tetapnya. Penyusutan juga bukanlah cara untuk menghitung nilai yang berlaku saat ini atas aset tetap. Penyusutan adalah alokasi secara periodik dan sistematis dari harga perolehan aset selama periode-periode berbeda yang memperoleh manfaat dari penggunaan aset bersangkutan. Akumulasi penyusutan adalah bukan sebuah dana pengganti aset, melainkan jumlah harga perolehan aset yang telah dibebankan melalui pemakaian dalam periode-periode sebelumnya. Nilai buku aset yang merupakan biaya historis dikurang dengan akumulasi penyusutan adalah harga perolehan aset yang tersisa yang akan dialokasikan untuk pemakaian di periode yang akan datang dan bukan merupakan nilai estimasi atas aset tetap saat ini. Penyusutan umumnya terjadi ketika aset tetap telah digunakan dan merupakan beban bagi periode di mana aset dimanfaatkan. Prakteknya, pembebanan penyusutan akan mencerminkan tingkat penggunaan aset yang layak dan jumlah laba yang tepat untuk dilaporkan. Penyusutan dilakukan karena masa manfaat dan potensi aset yang dimiliki semakin berkurang. Pengurangan nilai aset tersebut dibebankan secara berangsur atau proporsional ke masing-masing periode yang menerima manfaat. Jadi, beban penyusutan adalah pengakuan atas penggunaan manfaat potensial dari suatu aset. Sifat beban penyusutan secara konsep tidak berbeda dengan beban yang mengakui pemanfaatan atas premi, asuransi, ataupun sewa yang dibayar di muka selama periode berjalan. Beban penyusutan merupakan beban yang tidak memerlukan pengeluaran uang kas. Alokasi harga perolehan aset tetap dilakukan dengan cara mendebit akun beban penyusutan dan mengkredit akun akumulasi penyusutan. Akun beban penyusutan akan tampak dalam laporan laba rugi, sedangkan akun akumulasi penyusutan akan terlihat dalam neraca. Akun akumulasi penyusutan merupakan akun pengurang dari akun aset yang bersangkutan. Di samping akibat adanya pemakaian aset dalam aktivitas perusahaan, aset tetap juga harus disusutkan seiring berjalannya waktu, di mana terjadi perubahan teknologi. Perubahan teknologi yang cenderung makin canggih akan mengakibatkan suatu aset mudah menjadi usang dibandingkan aset sejenis yang mengalami inovasi teknologi yang canggih. Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan dari beban penyusutan periodik. Pada akhir tahun pertama, aset di mana dimanfaatkan besarnya akumulasi penyusutan adalah sama dengan besarnya beban penyusutan selama tahun pertama pemakaian. Sedangkan pada akhir tahun kedua, besarnya akumulasi penyusutan merupakan penjumlahan antara besarnya beban penyusutan untuk tahun pertama pemakaian dengan beban penyusutan untuk tahun kedua pemakaian dan seterusnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi beban penyusutan. Untuk memperoleh besarnya beban penyusutan,
periodik secara tepat dari pemakaian suatu aset, ada 3 faktor yang perlu dipertimbangkan, yakni nilai perolehan aset, kemudian nilai residu, dan umur ekonomis. Nilai perolehan suatu aset mencakup seluruh pengeluaran yang terkait dengan perolehannya dan persiapannya sampai aset dapat digunakan. Jadi, di samping harga beli, pengeluaran-pengeluaran lain yang diperlukan untuk mendapatkan dan mempersiapkan aset harus disertakan sebagai harga perolehan. Nilai perolehan ini yang sifatnya objektif dikurangi dengan estimasi nilai residu, yang merupakan dasar harga perolehan aset yang dapat disusutkan. Nilai perolehan dikatakan objektif karena sifatnya dapat diuji oleh siapapun dan menghasilkan nilai yang sama. Nilai sisa merupakan estimasi nilai realisasi pada saat aset tidak dipakai lagi. Dengan kata lain, nilai sisa ini mencerminkan nilai estimasi di mana aset dapat dijual kembali ketika aset tersebut dihentikan dari pemakaiannya. Besarnya estimasi nilai sisa sangat tergantung pada kebijakan manajemen mengenai penghentian aset tetap dan juga tergantung pada kondisi pasar serta faktor lainnya. Dalam menghitung besarnya beban penyusutan, umur ekonomis dapat diartikan sebagai sebuah suatu periode atau umur fisik di mana perusahaan dapat memanfaatkan aset tetapnya, dan dapat juga berarti sebagai jumlah unit produksi atau jumlah jam operasional yang diharapkan diperoleh dari aset. Karena fisik maupun faktor fungsional aset tetap selain tanah memiliki umur ekonomis yang terbatas, faktor-faktor fisik yang membatasi umur ekonomis suatu aset mencakup pemakaian, penurunan nilai, berhubungan dengan berlalunya waktu di mana suatu aset tetap baik digunakan atau tidak digunakan akan mengalami penurunan dan kerusakan. Jadi ada biaya awal, kemudian dikurangi dengan nilai sisa sama dengan nilai yang dapat disusutkan. Dan ini merupakan umur manfaat dari beban penyusutan periodik. Untuk penggunaan metode penyusutan, berbagai metode pengalokasian harga perolehan aset dapat digunakan oleh perusahaan berdasarkan pertimbangan dari pihak manajemen perusahaan sendiri. Metode apapun yang dipilih oleh perusahaan harus dapat diterapkan secara konsisten dari periode ke periode. Metode alokasi harga perolehan harus diseleksi agar sedapat mungkin mendekati pola pemakaian aset yang bersangkutan. Ada beberapa metode yang berbeda untuk menghitung besarnya beban penyusutan. Kemudian dalam prakteknya, kebanyakan perusahaan akan memilih satu metode penyusutan dan akan menggunakannya untuk seluruh aset yang dimilikinya. Yang pertama, berdasarkan waktu. Di sini ada metode garis lurus, kemudian ada metode pembebanan yang menurun. Untuk metode pembebanan yang menurun di sini ada beberapa metode, yaitu metode jumlah angka tahun dan metode saldo menurun ganda. Berdasarkan penggunaan, di sini ada metode jam jasa dan metode unit produksi. Untuk metode garis lurus merupakan model metode yang cukup sederhana. Metode ini menggabungkan alokasi biaya dengan berlalunya waktu dan mengakui pembebanan periodik yang sama sepanjang umur aset. Jadi untuk penggunaan metode penyusutan ini memang yang lebih banyak digunakan adalah metode garis lurus, karena alasannya yaitu metode ini sangat sederhana. Hasil perhitungan beban penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus akan dianggap tepat hanya jika asumsi ini terpenuhi, yakni beban perbaikan dan pemeliharaan tetap konstan sepanjang umur aset. Tingkat efisiensi operasi aset pada periode berjalan sama baiknya dengan periode sebelumnya.
Pendapatan yang bisa dicapai dengan mempergunakan aset tersebut, jumlah aset konstan selama tahun-tahun, umur aset, dan semua estimasi yang diperlukan, termasuk estimasi masa manfaat diprediksi dengan tingkat kepastian yang memadai. Nah, metode garis lurus ini jelas digunakan secara luas oleh perusahaan karena sangat sederhana dan memungkinkan transfer biaya yang wajar ke beban periodik jika pemanfaatan aset tersebut sama dari periode ke periode. Kemudian metode unit produksi. Untuk metode unit produksi, metode ini lebih sesuai dibandingkan dengan metode garis lurus ketika jumlah penggunaan aset tetap bervariasi dari tahun ke tahun. Metode ini didasarkan pada anggapan bahwa aset yang diperoleh diharapkan dapat memberikan jasa dalam bentuk hasil unit produksi tertentu. Metode ini memerlukan suatu estimasi mengenai total unit output yang dapat dihasilkan aset, kemudian harga perolehan yang dapat disusutkan dibagi dengan estimasi total output menghasilkan besarnya tarif penyusutan aset untuk setiap unit produksinya. Jumlah unit produksi yang dihasilkan selama suatu periode dikalikan dengan tarif penyusutan per unit menghasilkan besarnya beban penyusutan periodik. Besarnya beban penyusutan ini akan berfluktuasi setiap periodenya tergantung pada kontribusi yang dibuat oleh aset dalam unit yang dihasilkan. Metode saldo menurun. Jadi metode saldo menurun ini ada dua metode di dalamnya, yaitu metode jumlah angka tahun dan metode saldo menurun ganda. Untuk metode jumlah angka tahun ini, metode ini menghasilkan beban penyusutan yang menurun dalam setiap tahun berikutnya. Perhitungannya dilakukan dengan mengalihkan suatu seri pecahan ke nilai perolehan aset yang dapat disusutkan. Besarnya nilai perolehan aset yang dapat disusutkan adalah selisih antara harga perolehan aset dengan estimasi nilai residunya. Kemudian untuk metode saldo menurun ganda ini, metode yang menghasilkan suatu beban penyusutan periodik yang menurun selama estimasi umur ekonomis aset. Jadi metode ini pada hakikatnya sama dengan jumlah angka tahun di mana besarnya beban penyusutan akan menurun setiap tahunnya. Beban penyusutan periodik dihitung dengan cara mengalihkan suatu tarif persentase ke nilai buku aset yang kian menurun. Besarnya tarif penyusutan yang umum dipakai adalah 2 kali tarif penyusutan garis lurus sehingga dinamakan sebagai metode saldo menurun ganda. Aset tetap dengan estimasi masa manfaat 5 tahun akan memiliki tarif penyusutan garis lurus 20% dan tarif penyusutan saldo menurun ganda 40%. Sedangkan aset tetap dengan estimasi masa manfaat 10 tahun akan memiliki tarif penyusutan garis lurus 10% dan tarif penyusutan saldo menurun ganda 20% dan seterusnya. Akuntansi untuk pelepasan aset tetap. Ketika aset tetap kehilangan kegunaannya, aset tersebut dapat dilepas melalui salah satu cara, yakni dibuang, kemudian dijual, atau ditukar tambah dengan aset yang serupa. Ayat jurnal yang dibutuhkan akan bervariasi dengan jenis pelepasan dan kondisinya. Tetapi ayat jurnal berikut ini yang selalu dibutuhkan dalam kegiatan pelepasan aset tetap. Akun aset harus dikredit untuk mengeluarkan aset dari buku besar dan akun akumulasi penyusutan terkait harus didebet untuk mengeluarkan saldo dari buku besar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.